Ahmadiyah Islam sejati. Apa seharusnya tujuan utama konferensi agama? Sebelum saya berlanjut untuk menjelaskan ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin yang membedakan Jamaah Ahmadiyah dari agama-agama lain, saya ingin mengatakan bahwa, apapun mungkin tujuan para peserta konferensi, dalam pendapat saya, tujuan utama konferensi-konferensi tersebut haruslah untuk memberi kesempatan bagi masyarakat untuk membandingkan manfaat-manfaat agama-agama berbeda agar dapat memutuskan mana dari mereka bisa berguna dalam mencapai tujuan, yang untuknya manusia menganggap perlu untuk mencari dan memeluk suatu agama. Oleh karena itu, dalam makalah-makalah yang dibacakan di sini, meskipun mungkin tidak perlu untuk menyatakan dan menjelaskan setiap aturan dan prinsip yang ditanamkan oleh agama yang terkait dengan makalahnya, menurut pendapat saya, mutlak perlu bahwa suatu garis besar singkat tapi lengkap dari prinsip-prinsip dasar setiap agama perlu disampaikan agar hadirin bisa menilai apakah agama tertentu membahas setiap aspek kehidupan seorang manusia, atau terbatas hanya pada beberapa perkara yang lebih atau kurang penting. Prinsip lain yang harus ditekankan adalah bahwa, perwakilan dari masing-masing agama harus menjelaskan ajaran-ajaran agamanya masing-masing dan tidak berlanjut menjelaskan pandangan-pandangan pribadinya sendiri. Jika prinsip ini tidak dipatuhi, orang-orang akan sangat sulit untuk membedakan yang benar dari yang salah. Gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran bukanlah hal-hal berwujud yang para pengikut agama-agama berbeda bisa simpan dengan gembok dan kunci, karena begitu suatu gagasan ditemukan, atau suatu pikiran diungkapkan, ia menjadi milik umum dan terbuka bagi semua orang untuk mengambilnya sebagai miliknya. Oleh karena itu, jika tidak dibuat cara untuk menguji apakah pemikiran tertentu adalah milik agama tertentu yang kepadanya ia dinisbahkan, atau telah dipinjam dari agama lain, akan mustahil untuk membandingkan ajaran-ajaran agama-agama yang berbeda untuk sampai pada kesimpulan pasti mengenai kebenaran suatu agama. Sebaliknya, hasilnya akan sangat tidak diinginkan, karena orang-orang akan menerima saja gagasan bahwa semua agama itu sama, padahal sebenarnya, suatu kebenaran tertentu mungkin adalah milik agama tertentu dan lainnya mungkin hanya peminjam darinya. Pendiri Jamaah Ahmadiyah telah menyusun rencana yang beliau gunakan selalu untuk diikuti pada kesempatan-kesempatan tersebut, dan penggunaannya akan meniadakan kesulitan tersebut di atas. Rencana itu adalah bahwa, para pendukung masing-masing agama harus mendukung semua yang mereka nisbahkan kepada agama mereka dengan mengacu kepada kitab-kitab suci agama itu, yaitu, kitab wahyu yang padanya agama itu didasarkan, atau dengan mengacu kepada penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh si penerima wahyu sendiri. Ini akan menghilangkan semua risiko kebingungan dan kesalahpahaman, dan jelas akan menunjukkan agama mana yang sempurna dan mana yang hanya telah meminjam dari agama-agama lain. Karena ini bukan suatu syarat yang telah ditetapkan oleh para peserta konferensi ini, meskipun saya berharap bahwa pada semua acara semacam ini kelak, ini tidak akan diabaikan, agar orang-orang bisa dengan mudah menilai manfaat-manfaat agama-agama berbeda. Perwakilan agama-agama lain mungkin tidak akan mampu mengingatnya, tapi saya akan secara sukarela mengikutinya. Oleh karena itu, apapun yang saya akan sampaikan atas nama Islam atau Jamaah Ahmadiyah akan diambil langsung dari ajaran-ajaran Islam sendiri dan tidak akan dipinjam dari sumber-sumber lain. Saya akan berusaha mendukung setiap pernyataan yang saya buat dengan mengacu pada kitab-kitab suci Islam. Tetapi, jika pertimbangan waktu dan ruang harus memaksa saya menghilangkan rujukan-rujukan itu dalam hal apapun, akan menjadi hak setiap orang yang tertujukan untuk meminta dari saya rujukan ke kitab tertentu yang atas dasar itu saya telah menisbahkan pernyataan atau doktrin tertentu kepada Islam,